Proaktif. Saya Muhammad Afasani, Presiden Mahasiswa Kabinet Proaktif BEM Stifam Padang. Saya Puja Smirani, Wakil Presiden Kabinet Proaktif BEM Stifam Padang. Selamat menyaksikan. Jauh. Apa jadinya yang benar? Iya, awal pertemuan kita. Iya. Jadi awalnya kan Dava udah mencalonkan diri dulu nih sama yang sebelumnya, tetapi ada yang mengundurkan diri. Kebetulan Dava masih maju, tetap ingin maju, tapi tidak ada pasangannya ya, gitu kan? Tidak ada pasangannya, jadi Dava masih nyari-nyari nih siapa yang jadi untuk partnernya. Nah kebetulan kami sama-sama dari pengurus sebelumnya. Nah alhamdulillahnya itu nggak tahu kenapa bisa jadi join berdua. Mungkin ada dorongan juga dari yang lain-lain gitu. Ya sama ya. Jadi kenapa akhirnya bisa berdua? Awalnya sebenarnya bukan sama Fuji. Jadi di awal sebenarnya udah terbentuk Proaktif itu sebelum sama Fuji, Proaktif itu udah terbentuk. Ada satu orang yang kemarin sempat mau menjadi pasangan calon wakil presidennya. Nah, tapi ternyata dia mengundurkan diri ya karena satu dan lain hal ya. Kemudian masa mencari-cari pasangan yang cocok. Ada beberapa banyak pilihannya sebenarnya. Ada yang dari anak 22 juga, ada yang dari anak 21 juga. Tapi belum ada yang rasanya cocok. Sampai akhirnya sama Bang Dio sama Bang Fadil diarahkan untuk berpasangan sama Fuji. Ya sempat Fuji sholat istiqoroh waktu itu. Nggak yakin dia. Cuman ya Allah alam akhirnya kami bertemu berdua dan ya alhamdulillah aman-aman aja sampai hari ini ya. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Tentu agak tricky dan butuh banyak kesabaran karena semua orang ini kan berbeda-beda ya, isi kepalanya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, dan kami berdua ini memang harus paham akan keadaan itu. Kita harus bisa mengerti karakter mereka gimana gitu. Misalnya dia anaknya keras kepala, ya gimana kita harus bisa jadi yang lembutnya. Kalau seandainya dia lembut dan banyak main-mainnya, gimana kita bisa jadi yang tegasnya. Ya jadi perlu banyak penyesuaian, perlu banyak kesabaran untuk mengurus anak-anak ini ya. Nah, kalau dari saya sendiri itu caranya itu yang pertama pastinya kita beradaptasi dulu nih di awal kan kita belum tahu nih isi kepalanya masing-masing itu bagaimana, karakternya bagaimana. Tentu kita harus menyesuaikan diri, melihat dulu ada proses adaptasinya sekitar seminggu bahkan sampai 1 bulan selama proses dilihat dari sidang proker ya Pak ya. Dari sidang proker di sana kita nampak bagaimana sifat-sifat mereka. Oh, jadi begini caranya untuk menghadapi mereka. Yang ini begini gitu. Jadi nggak bisa disamaratain. Ada yang harus emang keras banget, emang harus ya perlahan gitu. Akhirnya bisa terbentuk seperti sekarang. Tantangan terberat apa ya? Semuanya berat dan semuanya aman sebenarnya. Kalau ditanya apa yang berat, sebenarnya beratnya itu kita menyatukan pikiran semuanya ini ya. Bisa menyatukan pikiran semuanya ini itu sebenarnya yang lebih berat gitu. Kalau terhadap proker-proker yang lainnya itu aman-aman aja ya. Insya Allah itu aman-aman aja, kita bisa diskusikan karena setiap program apapun kita ada panitianya juga yang tentunya masalah-masalahnya pun ya sama dengan masalah-masalah sebelumnya. Nah, jadi yang beratnya itu waktu menyatukan isi kepalanya nih, karena kadang gini banyak anak-anak di BEM ya, terutama kami berdua juga yang masih punya ego masing-masing. Kita masih punya ego masing-masing, kita masih punya keinginan masing-masing. Nah, kita belum bisa bersatu di kabinet ini. Nah, jadi itu tantangannya. Gimana kita menurunkan ego itu dan kita menyatukan chemistry kita ya sebanyak 40 orang ini. Itu sih. Kalau dari saya itu tantangan terberatnya mungkin ya sama ya, menyatukan isi kepala dan menyesuaikan waktu nih. Menyesuaikan waktu, misalnya mau rapat yang satu ke sini, yang satu ke sana. Jadi
emang bener-bener waktunya harus disesuaikan sekali. Dan juga kalau tantangannya tuh ya emang kebanyakan itu di bagian kepanitiaan ya, kepanitiaan dari sesi pemilihannya sampai pada saat hari H, bahkan sampai evaluasi itu tantangan juga, termasuk tantangan karena yang di mereka ini kita merangkul ya, merangkul bukan pengurus BEM-nya lagi, tapi emang mahasiswa Stifamnya sebagai kepanitiaan untuk jadi bagian dari kepanitiaan di prokernya BEM, merangkul mereka beserta dengan panitia yang dari BEM-nya gitu sih. Saling merangkul yang paling susah. Oh, ada banyak sebenarnya. Ya karena itu ya, karena isi kepala yang berbeda-beda itu akhirnya pemahaman kita terhadap satu program itu pun berbeda-beda. Ada salah satunya pankreas. Nah, pankreas ini sebenarnya mau jadi panggung kreativitas, di mana panggung kreativitas ini ya bukan hanya sekedar panggung dan orang-orang tampil aja sebenarnya kalau di awal. Di awal itu kita pengen di satu sisi panggung kreativitas ini bisa jadi wadah untuk mahasiswa menampilkan bakat yang dia punya. Nah itu awalnya konsepnya kita bikin 1 minggu, setiap minggu itu pasti ada acara pankreasnya gitu ya. Akan ada orang-orang yang tampil. Kemudian karena nampaknya tidak memungkinkan, kita ganti lagi jadi 1 bulan sekali. 1 bulan sekali ternyata nggak memungkinkan juga, kita ganti jadi 3 bulan sekali dengan orangnya perangkatan kita bikin. Nah, tetapi makin kesini karena kita benturan sama kegiatan-kegiatan yang lainnya juga, ya akhirnya pankreas itu dikenal sebagai acara numpang aja sebenarnya. Sekarang yang orang kenal kan. Padahal sebenarnya bukan itu. Pankreas itu kita pengen anak-anak itu menjadi lebih kreatif. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, pankreas ini sebenarnya kami ingin membuka mahasiswa-mahasiswa yang punya ide-ide kreatif untuk membuat acara. Silahkan lapor ke BEM. Dimana itu di bawah naungan PSDM kan. Nah jadi lapor ke BEM, kami ingin bikin ini, kami bikin itu. Nah, sehingga nanti bisa kita dukung gitu. Kayak misalnya mungkin ada Sumpah Pemuda, ya mungkin ada Sumpah Pemuda yang lain gitu ya, dengan cara yang sama atau cara pengabdian. Nah sebenarnya kayak gitu. Nah tapi waktu dijalankan ternyata berbeda. Kalau dari saya itu kan ada juga nih program kerja unggulannya itu yang kelompok belajar. Nah kelompok belajar ini kan dari awal itu sebenarnya 3 hari ya, 3 hari berturut-turut sebelum ujian dilakukan. Tetapi setelah dilaksanakannya sepertinya tidak memungkinkan karena pencarian tutornya itu sangat-sangat sulit dikarenakan sumber dayanya ada tetapi merekanya yang tidak mau gitu. Nah jadi mereka tuh punya potensi tetapi mereka tidak mau memakai potensi mereka untuk disebarkan ke adik-adiknya, untuk di-share ke adik-adiknya itu mereka masih belum bisa gitu. Nah, dengan alasan mereka itu belum belum siap, nanti takut salah ajar atau gimana gitu kan. Ya kelompok belajar sih mungkin kalau misalnya apa ya kelompok belajar itu tinggal satu lagi kalau bisa itu untuk praktikum, ujian praktikum aja dilaksanain, nggak usah yang teori. Kan itu udah ada dari masing-masing astusnya tutornya. Mungkin itu sih. Alhamdulillah, Ya, ya alhamdulillah tercapai kalau dari secara luasnya alhamdulillahnya visi dan misi kami itu tercapai gitu. Tapi kalau secara spesifik mungkin kalau kita kayak misalnya keakraban yang memang benar-benar akrab, kolaborasi yang memang benar-benar berkolaborasi, yaitu mungkin belum terbentuk karena ya kita masih ada kepentingan sendiri-sendiri, masih ada yang lain-lainnya. Tetapi kalau secara luas ya alhamdulillahnya udah mulai terbentuk lah apa yang kita cita-citakan. pencapaian alhamdulillahnya prokernya alhamdulillah terlaksana, itu salah satu pencapaian. Semuanya terlaksana kecuali yang berkolaborasi dengan yang pihak luar, seperti ada event kita yang satu itu emang tidak bisa. Dan juga alhamdulillahnya itu ada sih salah 2 orang yang menjadi panitia KPKWI di Bengkulu kemarin yang didampingi oleh Pak Pres langsung, dan juga alhamdulillah juga ada salah satu anggota kabinet proaktif yang menjadi staf ahli dari Isma Farsi Sum 2, itu Ibu Amanda. Itu alhamdulillah sih udah jadi SA, keren banget. Dan untuk tahap selanjutnya mungkin kami menunggu
info dari yang Bengkulu kemarin ya Pak ya. Nah, itu bagaimana kelanjutannya. Pencapaiannya mungkin segitu, dan alhamdulillahnya untuk anak-anak semuanya, yang staff-staff semuanya itu mereka bisa saling merangkul, dari menterinya ke anak-anaknya bisa merangkul, dan dari menterinya juga komunikasinya ke kami juga alhamdulillah juga lancar. Gimana Pak? Ya, sama ya. Sebenarnya pencapaian, kalau kami berdua pencapaian yang ingin kami capai mungkin nggak ada. Tapi dengan melihat teman-teman, dengan melihat anak-anak kami di kabinet yang udah semakin berkembang, udah semakin bagus, udah hebat-hebat, ya disitulah kami merasa bahwa ya alhamdulillah nggak sia-sia 1 tahun kita. Satu tahun. Kami sama-sama jawabnya ya. Silva. Alasan tersendirinya apa ya? Mungkin dia terlalu ekstrovert kali ya. Terlalu ekstrovert. Kadang kita kalau di luar pun susah nih nahan-nahan. Ayo dong tahan. Nggak bisa tuh, nggak bisa ditahan. Jadi dia emang ekstrovert banget, tapi alhamdulillah ya ekstrovert dia tuh membuahkan hasil, relasi dia semakin banyak gitu kan. Itu kan suatu pencapaian untuk diri dia sendiri juga. Dan alhamdulillahnya juga kalau dari Silva sih karena orang yang mudah bergaul ya. Orang yang mudah bergaul dia mudah dapat relasi juga. Kalau untuk menyebalkannya mungkin ekstrovertnya, yang cicilannya, itu tuh yang paling susah kali. Cemprengnya, itu. Kalau kami taunya dia emang ketawa-tawa aja kan, tapi kalau adik-adik yang di asdoskannya mungkin taunya dia tuh galak banget gitu. Iya. Iya itu sama ya. Karena liarnya ya. Terlalu liar ya. Kalau dilepas ya semuanya dimangsa. Untuk suka dukanya apa ya? Mungkin kebanyakan ya imbang lah ya, suka dan dukanya. Kalau untuk sukanya itu alhamdulillah prokernya semua terjalankan. Tetapi kalau untuk dukanya itu masih banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang di luar itu belum kebagian ya jadi kepanitiaan di salah satu program-program yang ada selama kami menjabat gitu kan. Jadi untuk para menteri ataupun para stafnya ketika membuat program kerja, mereka pun juga masih kesulitan dalam ininya untuk membaur ke yang baru, karena yang baru masih sulit untuk berproses. Itu untuk dukanya. Dan juga untuk dukanya mungkin dari segi kasihan ya melihat kepanitiaannya, mungkin ada yang minim uangnya gitu. Itu sih. Atau alat kita ada yang rusak, duka sih itu. Suka dan dukanya, ya sukanya sama ya, kita alhamdulillah udah 1 tahun bekerja, udah banyak program yang kita lakukan. Sampai yang terakhir ini ada training, ada gebiar, insyaallah berhasil, gebiar udah mau selesai juga. Kalau dukanya yaitu ya tadi ya dari kepanitiaan yang kita kekurangan dana dan sebagainya. Kemudian juga ada satu hal sebenarnya yang bagi saya ini membuat sedih. Kadang kita bekerja, kita bersama-sama, tapi terkadang karena adanya kesalahpahaman antar kita, kemudian adanya miskomunikasi, tidak saling mengerti, akhirnya ya timbullah rasa sakit hati, kemudian tidak saling bertegur sapa. Mungkin ada ya sebagian yang seperti itu. Barangkali ada, entah itu di kepanitiaan, entah itu di BEM-nya, ya kita nggak tahu. Cuman kenapa ini bikin sedih, karena kita bekerja itu kita untuk menjalin hubungan yang kuat gitu kan, sebagai teman, sebagai keluarga. Tapi dengan adanya acara kita jadi pecah, nah itu yang bikin sedih sebenarnya. Nah jadi ya semoga itu bisa segera diselesaikan gitu ya, entah dievaluasinya, entah kemudian hari atau setelah video ini tampil ya saling maaf-maafan, saling kita memaafkan, saling minta maaf gitu ya. Nah itu ya saya sama Fuji pun sebenarnya kami mohon maaf juga jika seandainya mungkin ada kata-kata kami atau perilaku kami yang buat teman-teman sakit hati atau buat teman-teman tersinggung atau buat teman-teman sedih. Ya, apapun yang kami lakukan sebenarnya ya itu nggak bukan untuk kepentingan organisasi kita, untuk kepentingan
kampus kita. Jadi nggak ada masalah pribadi di situ. Dan apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang nantinya udah demis dan yang mau lanjut, untuk yang anak 21 tentunya udah demis ya. Yang udah demis. Harapan saya jangan sampai organisasi ini memang betul-betul kita tinggalkan. Kita lihat adik-adik kita. Mungkin di sekarang kita banyak kurangnya. Kekurangan kita yang sekarang inilah yang nantinya kita beritahu kepada adik-adik kita bimbing adik-adik kita, biar apa? Biar kekurangan yang kita punya saat ini nih gak mereka lakukan lagi gitu. Nah, kita kasih tahu mereka, kita bimbing mereka ya. Dan ini dia ya pesannya, yang namanya BEM Stifam Padang ya itu memang BEM Stifam Padang. Nggak ada kabinet proaktif, kabinet A, B, C, nggak. Kita sama BEM Stifam Padang. Jadi mentang-mentang nanti aku menteri proaktif, aku udah mengadakan ini segala macam, aku nggak mau kementerian kabinet lain melakukan itu. Nggak. Kita harus nolong, kita tetap harus bantu. Kabinet yang di bawah kita yaitu adik-adik kita bantu mereka nantinya. Nah, untuk yang mau lanjut semangat, kemudian kuatkan lagi tekad dan niatnya, dan niatkan bahwa kalian gabung di BEM itu bukan untuk mencari eksistensi, bukan untuk mencari bukan untuk mencari nama segala macam, tapi memang untuk murni kita untuk membantu mahasiswa, untuk membantu diri kita, untuk membuat kampus kita lebih baik lagi. Untuk kata-kata semangat nih, untuk bagi teman-teman nih yang angkatan 21 kan mau demis ya, itu kalau mau demis semangat, skripsinya semoga lancar dan lulus tepat waktu, kalau bisa cepat lulusnya sebelum waktu menentukan gitu. Untuk angkatan yang di bawahnya, baik yang lanjut ataupun yang tidak, tetaplah semangat. Untuk yang lanjut itu tetaplah semangat, jangan sampai goyah pendirian ya. Kalau misalnya mau naik sekalian, kalau masuk jurang sekalian, jangan tanggung-tanggung. Dan jangan lupa prioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Satu kata untuk kabinet proaktif, Meledak. Kita tutup. Sekian dari kami, Dava dan Fuji, kabinet proaktif. Pesona dalam perubahan.